Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam satu lagi janji Alkitab yang kita akan melihat dari Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. 箴言书22章第6节 Proverbs chapter 22 verse 6. Amsal pasal 22 ayat ke-6. Didiklah seorang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya percaya ini adalah satu ayat yang sentiasa ibu bapa akan merasa bersalah waktu dia melihat anaknya yang telah menjadi, mungkin lepas bertumbuh, menjadi dewasa, mungkin lepas 18 tahun, 20 tahun, ataupun waktu mereka pergi belajar, dan mereka rasa bersalah sebab walaupun mereka telah banyak mendidik dengan disiplin, dengan firman Tuhan, apa sahaja mereka lakukan, apalagi kalau mereka tuntut dan menurut setiap arahan yang khususnya daripada Amsal ini, mereka telah buat yang terbaik. Mereka fikir apa yang telah mereka mengajar, pastikan mereka ke gereja, pastikan mereka membaca Alkitab, mereka ni bagus-bagus, tapi akhirnya lepas dia pergi belajar, dia mungkin buat pilihan yang salah, ya. Dan inilah cerita tentang seorang anak yang bernama Alia. Alia ini begitulah, waktu dia pergi belajar, dia buat pilihan yang salah lah, yang sangat tidak bagus. Akhirnya ibu bapa merasa salah dan salahkan sendiri sebab mereka bilang, kenapa ya lepas ajar mereka dengan firman Tuhan, semua ini mereka telah lakukan dengan betul dan menurut apa yang diarahkan, tapi akhirnya masih dia buat salah, ya. Jadi mereka rasa ini pastinya mereka sebagai ibu bapa yang bersalah itu, sebab mereka itu yang membuat anak ini buat pilihan yang salah. Tapi kita harus paham, ya, apa yang kita boleh buat sebagai ibu bapa adalah mendidik waktu mereka masih ada dengan sebaik yang mungkin. Kita tidak boleh lalai ataupun biar mereka buat pilihan tambah mendidik mereka waktunya mereka masih remaja ataupun masih anak-anak di rumah, ya. Pastikan mereka ikut pelajaran kitab, pergi ke ibadah. Kita tidak boleh biarkan mereka tak apalah, kau letih kan, kau tidak mau pergi, boleh tinggal di rumah saja. Dan kita tidak paksa mereka untuk berdoa, membaca kitab, bebas tak boleh paksa ya. Kalau kita tidak buat begitu, confirm orang bilang waktu dia menjadi dewasa, dia kebanyakan kemungkinan besar pasti akan buat pilihan yang salah. Kalau begitu, kita harus merasa bersalah juga sebab kita tidak melakukan apa yang sepatutnya. Tapi kalau supaya ibu bapa telah buat semuanya, dia masih buat salah, jangan kita risau. Sebab apa yang telah berada di dalam dia, seperti ayat ke-6 itu bilang, pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang. Bermaksud mungkin dia buat salah, pilihan yang salah waktu dia pergi belajar dan sebagainya, tapi sebab asas yang kukuh dalam hidupnya, dia pasti akan kembali. Dia pasti akan bertobat dan kembali sebab Tuhan berserta dengan mereka, ya. Inilah satu janjinya daripada Tuhan. Maksudnya mereka tu pasti mereka akan kembali. Mungkin lepas 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, tapi pasti dia akan sadar dan kembali sebab asas itu yang kuat. Tanpa asas ni, tanpa pendidikan yang baik, yang menurut cara yang patut baginya, mereka langsung tidak ada diajar, langsung tidak belajar, ya, kemungkinan besar mereka pasti akan menyimpang sampai habis, ya. Sebab tak ada sesuatu asas dalam hidup mereka yang menyedari mereka kembali kepada Tuhan. Jadi bagi ibu bapa, kalau anda telah banyak mengajar dan menurut apa yang harus dilakukan, kalau melakukan kepada anakmu, jangan khawatir. Walaupun mungkin mereka keluar tu kau takut, apa salah macam mana, jangan takut. Tuhan berserta dengan mereka.
walaupun mereka buat salah, seberat alanya ini, perempuan ini, anak gadis ini, dia lepas tu dia sadar, dia kembali. Ya, dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan dan kembali kepada ibu bapanya. Amin. Ya. Jadi biar anda tertolong sebab ayat ini, kita pasti dan tahu dan meyakin bahwa firman Tuhan itu, janjinya Tuhan pastinya benar. Ya. Jadi apa yang kita harus lakukan, terutama bagi anda yang masih ada anak-anak dan remaja, pastikan kamu bawa mereka ke ibadah setiap hari Minggu, dan pastikan mereka membaca Alkitab dan mereka dekat kepada Tuhan. Mereka buat apa saja disiplin rohani, kerohanian yang bagus, dan juga sentiasa harus mengikuti kelompok sel anak-anak, kelompok sel muda-mudi. Mereka harus berada di sana. Jadi kau dapat membina satu asas yang kukuh dalam hidup mereka. Amin. Dan demikian, kamu tidak perlu risau dalam kehidupannya, sebab janji Tuhan mereka ni tidak akan menyimpang. Sebab asas yang ada, pasti mereka kembali. Amin. Jadi Tuhan memberkati. Ini sudah mau sampai bulan 11 sudah ya. Jadi pastinya kita harus bersiap sedia, khususnya untuk persiapan hari Christmas. Bulan-bulan yang akan datang, kita akan belajar untuk menyanyi caroling, untuk buat apa persiapan, rancangan tentang perayaan hari Christmas dan sebagainya. Mari kita terus berdoa supaya kita ni semuanya tidak akan ketinggalan satu pun untuk merayakan Christmas. Amin. Ya. Jadi Tuhan memberkati. Sentiasa ingat ya, lindungi diri, lindungi semua.